Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Saya generasi pertama putri dari SMA IT Senjandekia Boarding School Payakumbuh. Berbicara tentang alumni generasi pertama. Nah, kok kalian sih yang generasi pertamanya? Bukannya yang generasi pertamanya putra ya? Kan gitu. Nah, kita berbicara tentang alumni ini. Dulu pada generasi pertama itu cuma ada pada putra aja dan nggak ada putrinya. Nah, pada generasi kedua itu berada di generasi kami. Kita punya dua kelas, yaitu ada satu putra dan satu putri. Satu kelas putra dan satu kelas putri. Nah, di komplek kami karena putra dan putri itu dipisah, karena itu emang udah peraturan dari sekolah baik SMP ataupun SMA IP Senjandekia tersebut, kita dipisah putra dan putri. Nah, kalau putra ya udah putra aja, kalau yang putri ya udah putri aja. Jadi di komplek kami yang bernama Ummul Qura, kami adalah generasi pertama yang putri, terkhususnya SMA, yang dimana memiliki peran penting untuk adik-adik di bawah, dan generasi pertama juga yang mengurus organisasi untuk mengkoordinir adik-adik yang di bawah. Jadi begitu flashback sedikit tentang alumni ini. Nah, untuk di masa sekarang, untuk yang sekarang, saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Biologi Murni pada Fakultas MIPA dan Kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan bercerita tentang balita. Balita apa ya? Menanyakan kenapa sih yang diangkat tentang balita? Kenapa enggak yang lagi trending hari ini tentang pandemi COVID-19? Kenapa enggak itu aja? Kenapa kita harus membahas tentang balita? Kenapa sih balita? Nah, asalkan kita semua tahu, asalkan kalian tahu, balita itu adalah fase dari bayi menuju anak-anak yang akan bersekolah. Lah, kok dibilang gitu? Jadi, perbedaan bayi dengan balita itu, bayi adalah anak kecil yang belum bisa ngapa-ngapain. Misalnya, dia belum bisa memegang sesuatu dengan genggaman yang betul-betul erat. Nah, bayi belum bisa, sedangkan balita sudah bisa. Dikatakan balita lagi ketika dia telah memiliki gigi. Dan dikatakan balita ketika dia sudah bisa berjalan dan mengucapkan dua kata, misalnya seperti papa mamam atau mamam mama, seperti itu. Kan anak-anak kecil baru bisa dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Itulah perbedaan antara bayi dengan balita. Rentang umurnya seperti apa sih, Kak? Pertama, kalau misalnya bayi itu dari umur 0 sampai ke 12 bulan, itu bayi. Tapi kalau misalnya yang balita itu dari umur 12 bulan sampai 60 bulan, atau misalnya dari 1 tahun sampai 5 tahun. Itu yang disebut dengan balita. Nah, semoga teman-teman dan adik-adik atau siapapun yang melihat di luar sana bisa teredukasi dengan video singkat ini. Perbedaan bayi dan balita. Dikatakan juga balita itu adalah anak-anak prasekolah. Why? Karena dari umur 1 tahun sampai umur 5 tahun, anak-anak mulai meniru orang lain, meniru orang yang dilihatnya. Misalnya, ibunya nih sering marah-marah nih di rumah. Otomatis dia akan meniru hal itu kepada teman-temannya yang lain. Atau misalnya, ibunya rajin sholat nih. Pasti dia akan mencontoh, dia akan mencoba gerakan sholat meskipun dia tidak tahu apa yang diucapkan oleh ibunya ketika sholat, pasti dia akan mencontoh. Itulah yang disebut dengan golden brain, gold brain gitu, yang ketika pada umur 1 tahun atau pada umur 2 tahun sampai 5 tahun anak-anak akan mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Maka edukasi yang paling penting adalah kita bukan mengajari anak, tetapi mengajari diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal baik, untuk mencontohkan hal-hal baik yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Begitu. Kasus-kasus yang ada di Indonesia, pertama itu adalah kasus bayi yang kurang gizi dan obesitas. Maksudnya itu apa sih?
anak yang kurang gizi itu bisa jadi itu mungkin dari perekonomian keluarga yang tidak mendukung, yang tidak memberikan makanan gizi seimbang kepada anak-anak, dan anak-anak yang mendapati dirinya obesitas dari kecil, itu akan mempengaruhi kehidupan dewasanya bagaimana. Nah, kita berbicara dulu tentang yang kekurangan gizi. Bayi yang kurang gizi ini, pertama, nutrisinya tidak cukup. Nutrisi tidak cukup dan akan membuat sesuatu gejala-gejala. Yang pertama, seperti dia akan tidak memiliki semangat, akan kekurangan pada misalnya dia akan kelihatan lesu, dia akan kelihatan malas, dia akan kelihatan lelah terus-menerus. Setelah itu, yang kedua, pertumbuhannya akan terhambat. Kenapa? Jadi gizi itu berfungsi untuk pertumbuhan kita. Kalau misalnya gizi kurang, maka pertumbuhan kita akan melambat. Itulah yang akan mempengaruhi anak-anak yang kekurangan gizi. Nah, anak-anak yang obesitas bagaimana? Obesitas itu adalah ketidakaturan orang tua memberikan makanan. Misalnya udah dikasih makan ini, dikasih lagi ini. Anak yang berbadan atau bisa kita bilang dia tuh gendut, gemuk gitu, tembem, bukan berarti dia anak yang sehat. Nah, anak yang kurus bukan kurus kerempeng ya badannya tidak seperti teman-teman yang lain, bukan berarti juga dia adalah orang yang penyakitan. Itu perbedaannya. Banyak anak-anak yang obesitas tetapi dia memiliki banyak indikasi-indikasi penyakit. Dan ada juga anak-anak yang kurus bukannya kurus banget gitu ya, yang kerempeng bukan, tetapi dia gizi seimbangnya tercukupi. Itulah gunanya kita sebagai orang tua memberi atau mengatur masuk dan keluarnya apa yang kita berikan kepada anak kita. Bagaimana pendidikan kepada balita di era milenial seperti saat ini? Pertama, musuh terbesar kita adalah gadget. Tetapi jika diberikan atau sesuai dengan prosedurnya, dia akan memberikan manfaat tersendiri kepada anak kita. Seperti saya pribadi, jika ingin melihat YouTube untuk misalnya anak nangis, rewel, apa segala macam, saya akan memperlihatkan dia konten-konten yang berbau Islami. Ketika anak kita melihat, dia seperti spons yang menyerap air. Apa yang dia lihat, dia akan serap. Apa yang dia lihat, dia akan serap. Ketika kita memperlihatkan sesuatu yang baik, dia akan menyerap yang baik juga. Jadi, bagi orang tua, pesan saya adalah bijak menggunakan sosial media. Dan ketika kita sedang berkumpul dengan anak-anak, jauhkan laptop dan handphone dari kita. Mengapa demikian? Ketika kita sedang berkumpul dengan anak, kita menjauhkan laptop, kita menjauhkan handphone. Pertama, di saat kita berkumpul dengan anak, itulah saat-saat kita berbagi kasih sayang. Dia melihat ada pancaran-pancaran cinta dari kedua orang tuanya, ada kekompakan antara ibu dan ayahnya, dan keharmonisan kasih sayang akan tumbuh di hati mereka. Itulah yang dipelajari oleh anak-anak atau dipelajari oleh balita. Nah, kan ada tuh satu statement yang ketika seorang anak melakukan tindakan-tindakan yang seperti mencari-cari perhatian orang lain. Misalnya ketika ada orang lain, dia lebih cenderung mencari perhatian seperti bertingkah yang aneh-aneh, atau misalnya ketika ada orang lain, dia malah menangis-nangis atau meraung-raung atau membentak-bentak kedua orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu faktor keharmonisan keluarga. Jadi, jika ingin menjadikan anak kita adalah anak yang baik, menjadikan anak kita memiliki keharmonisan di dalam hatinya, menjadikan anak kita anak yang bahagia, maka bahagiakan dulu keluarga kita, keluarga kecil kita, maka semuanya akan tertular. Maka akan tertular kepada anaknya, akan memberikan suatu dampak positif. Kepada papa, kepada ayahnya, akan memberikan semangat untuk mencari nafkah misalnya, ketika melihat Masya Allah anak dan istri saya di rumah menunggu saya, dan melihat seorang istri atau ibu
mendapatkan sisi positif dari kebahagiaan keluarga adalah dia semakin rajin memasak, dia akan semakin mencintai mencintai anak dan papanya sendiri. Itulah hal-hal positif yang harus kita tumbuhkan selalu di dalam keluarga kita. Pendidikan balita di usia 2 sampai 5 tahun adalah contohkan hal-hal yang baik-baik. Ucapkan hal-hal yang baik-baik. Itulah kuncinya jika ingin mengajari anak-anak dari usia 2 sampai 5 tahun. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video singkat ini. Mohon kritik dan sarannya, apalagi yang akan kita lakukan pada konten-konten berikutnya. Terima kasih semuanya. Tetap di rumah aja, karena kita lihat sekarang kondisi di luar sedang tidak memungkinkan kita untuk berada di luar. Jaga kesehatan, jaga imunitas. Pertama, selalu baca buku, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur. Karena kita tidak tahu apa yang orang di luar sana rasakan dengan kita yang mungkin ada di rumah gitu. Ketika dalam pandemi COVID-19 mereka masih bersemangat untuk mencari nafkah. Mereka masih semangat untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang di rumahnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dimohonkan kritik dan sarannya pada konten-konten kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.